Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan mulaikan ibadah kategorikal ministry. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapakku yang baik. Pada hari ini Tuhan, kami mau mulaikan ibadah kategorikal ministry. Tuhan pimpin sertai ibadah kami ini. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami rindu Tuhan menaikkan syukur kami, sembah kami hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Engkaulah gembala kami yang baik, yang selalu menuntun kehidupan kami. Bapa yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku, membawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku, dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Salam, selamat malam, selamat berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari jemaat KKR yang saya kasihi dan yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Amin. Yang disebut berbahagia adalah kita
yang membaca atau mendengar firman Tuhan, merenungkan firman itu, menyimpannya di dalam hati dan belajar untuk melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang kecewa, kecewa itu adalah sebuah perasaan yang timbul dari dalam hati manusia. Setiap orang pasti pernah merasa kecewa di dalam kehidupannya. Pasti pernah merasa dikecewakan dan mengecewakan. Kalau dikecewakan itu kita adalah korban daripada orang yang mengecewakan kita. Kalau mengecewakan, kitalah pelaku daripada yang mengecewakan orang lain. Pasti kita semua pernah mengalami hal yang namanya kecewa, dikecewakan, dan mengecewakan. Ketika kita merasa kecewa terhadap sesuatu, sebenarnya kita telah menggantungkan kebahagiaan kita itu kepada hal-hal yang mengecewakan kita. Kekecewaan pasti akan terjadi, sudah terjadi atau sedang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Itu diakibatkan dari natural atau pembawaan dosa yang kita bawa, menyebabkan kita cenderung untuk meletakkan kebahagiaan kita di luar Tuhan. Artinya begini Bapak Ibu, ketika kita kecewa karena satu dan lain hal, sesungguhnya kita ini sedang menggantungkan kebahagiaan itu di sesuatu apa yang kita kecewakan itu tadi. Misalnya contoh, kecewa dengan keadaan yang tidak sesuai dengan harapan harapan kita. Itu berarti kita sudah menggantungkan kebahagiaan itu kepada keadaan yang kita harapkan. Ada beberapa hal yang membuat kita menjadi kecewa, Ada beberapa faktor atau beberapa hal yang membuat kita kecewa. Yang pertama adalah kecewa karena Tuhan. Mungkin kalau kita mendengar kata-kata ini sebetulnya tidak valid atau tidak semestinya. Sebab kita tahu bahwa Tuhan itu adalah satu pribadi yang tidak pernah gagal dan yang sempurna. Namun tidak dipungkiri, perkataan ini kerap muncul dalam hati kita, terutama ketika apa yang kita alami ini tidak sesuai dengan harapan. Contoh misalnya, mengapa Tuhan ini tidak menjawab permohonan doa saya? Mengapa padahal Tuhan ini sanggup melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan saya. Sepertinya Tuhan ini tidak ingin aku bahagia. Supaya semua orang yang saya inginkan semua doa yang saya doakan tidak pernah dikabulkan oleh Tuhan. Kenapa orang lain mendapatkan dengan mudah apa yang mereka inginkan, sementara saya sudah berusaha dengan bersusah payah pun tetap seperti ini. Terus kemudian keluar dari mulut kita, Tuhan itu tidak adil. Mengapa sejauh ini sampai saya sudah berumur sekian kok saya belum dipertemukan Tuhan dengan pasangan hidup saya? Bahkan mungkin masih banyak hal-hal lain, banyak hal lain lagi yang belum terungkapkan yang membuat kita kecewa dengan Tuhan. Sepertinya dalam situasi keadaan yang semacam itu, Tuhan itu tidak berbuat apa-apa, melihat kita mengalami semuanya yang terjadi di dalam kehidupan kita. Perlu kita ketahui Bapak Ibu bahwa kita ini tidak sendirian saat kita merasa dikecewakan oleh Tuhan. Pembacaan yang baru saja kita baca tadi ini adalah salah satu bentuk kekecewaan Yohanes Pembaptis kepada Tuhan Yesus, sehingga timbul keraguan dalam imannya dan menyuruh murid-muridnya untuk mempertanyakan kepada Tuhan Yesus, engkaukah yang akan datang itu? Haruskah kami menantikan orang yang lain? Itu ditulis di ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga mengatakan demikian, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Bentuk rasa kekecewaan Yohanes Pembaptis itu disebabkan karena pada saat itu dia berada di dalam penjara. Ketika dia berada di dalam penjara, Yohanes Pembaptis ini merasa Yesus ini tidak berbuat apa-apa ketika dia mengetahui bahwa Yohanes Pembaptis di dalam penjara.
Keraguan Yohanes ini mungkin timbul akibat keadaannya sendiri saat itu. Ia seorang tahanan dan bisa saja ia berpikir bahwa jika Yesus memang benar Sang Mesias, bagaimana bisa aku, teman dan pendahulunya dihadapkan pada masalah seperti ini dan dibiarkan berlama-lama begitu saja untuk menanggungnya. Maksudnya kok Yesus ini tidak menolong dia. Yesus tidak pernah mencariku, ya, artinya Yesus juga tidak pernah mengunjungi Yohanes Pembaptis. Setidak-tidaknya mengutus seseorang kepadaku atau bertanya-tanya tentang aku dan berbuat apa-apa, entah itu untuk menghibur aku di dalam penjara dan berusaha untuk mempercepat pembebasanku. Ini yang ada di dalam pemikiran Yohanes Pembaptis pada waktu itu, ya. Tentunya hal ini juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita mengalami permasalahan yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Hal itu mungkin juga berkecamuk di dalam diri kita. Bapak Ibu, perlu kita ketahui ya, ketika Tuhan melakukan hal itu, pasti Tuhan ini punya alasan yang baik mengapa Tuhan Yesus tidak pergi mengunjungi Yohanes di penjara. Karena kalau hal itu dilakukannya, maka akan nampak bahwa akan ada semacam perjanjian di antara mereka, perjanjian di antara Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus. Jadi seakan-akan semua kejadian yang terjadi ini adalah sebuah rekayasa. Namun ketika Yohanes menghadapi masalah itu, Yohanes menganggapnya ini sebagai suatu ketidakpedulian Tuhan Yesus terhadap dirinya, dan mungkin hal itu yang mengguncangkan imannya kepada Kristus, imannya kepada Yesus. Apakah Yesus itu benar-benar Mesias? Bukan hanya Yohanes saja yang pernah kecewa dengan Tuhan. Kalau kita mempelajari di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, ada Yunus yang kecewa, ya, kepada Tuhan karena Tuhan mengampuni orang-orang jahat yang ada di Niniwe. Pembacaannya ada di dalam kitab Yunus pasal 4 ayat 1 dan 2. Habakuk juga pernah kecewa kepada Tuhan karena Tuhan tidak menjawab dan menolong meski dia sudah lama berdoa. Habakuk 1 ayat 2 dan 3. Kemudian Naomi merasa kecewa karena Tuhan mengizinkan hal-hal buruk terjadi di dalam hidupnya. Itu tertulis di dalam Rut pasal 1 ayat 20 sampai ayat 21. Seorang anak muda yang kecewa, ya, setelah berusaha keras menaati segala perintah Tuhan, ia justru diminta untuk meninggalkan semua hartanya. Pembacaannya ada di dalam Markus 10 ayat yang ke-22. Nah, contoh-contoh yang saya berikan di dalam Alkitab ini menunjukkan memang ada orang-orang yang kecewa dengan Tuhan. Namun kalau kita mau merenungkan, ya, mengapa itu bisa terjadi? Ternyata Bapak Ibu, ya, di balik semua rasa kecewa itu sesungguhnya ada maksud tujuan Tuhan yang sangat mulia. Contohnya, ketika Lazarus, ya, dikabarkan kepada Tuhan Yesus sakit, Tuhan Yesus mengatakan di dalam Injil Matius itu bahwa dia sengaja, ya, mengulur waktu sampai 40 hari. Sampai pada waktu itu Lazarus sudah dimakamkan 4 hari. Ya, 4 hari maksud saya, 4 hari. Namun dalam hal ini kita tahu bahwa kalaupun Tuhan Yesus datang ketika Lazarus itu sakit, kemungkinan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan itu orang menanggapinya adalah sesuatu hal yang biasa. Artinya mereka juga sering melihat, ya, Tuhan melakukan mujizat, orang buta melihat, ya, orang bisu berbicara, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan. Kalau Lazarus ketika pada waktu sakit itu Tuhan datang, kemudian Tuhan melakukan biasa, itu menjadi sesuatu hal yang biasa. Namun kita tahu bahwa apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika Lazarus sudah dikabarkan meninggal, ya, sudah mati 4 hari dan berada di dalam kubur. Kemudian Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, dan kita lihat, ya, dikatakan di dalam firman Tuhan, melihat kejadian itu orang-orang yang ada di sekitar situ, ya, di sekitar kuburan pada waktu itu yang mengikuti Yesus memuliakan Tuhan. Artinya apa? Kalaupun kita mengalami hal-hal yang menurut kita itu mengecewakan, jangan mudah untuk kita itu merasa kecewa kepada Tuhan. Tetapi biarlah kekecewaan itu
kita simpan di dalam hati kita, kemudian kita renungkan. Apa maksud Tuhan di balik semua rasa kecewa yang Tuhan izinkan datang di dalam kehidupan kita, sehingga kita ini bisa menemukan maksud dan tujuan Tuhan mengizinkan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Sebaiknya Bapak Ibu, sebelum kita itu melontarkan perkataan atau hal-hal yang membuat kita kecewa kepada Tuhan, cobalah kita ini merenungkan sejenak, manakah yang lebih berarti, impian, harapan, rencana atau keinginan kita, atau Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, manakah yang lebih berarti di dalam hidup kita, impian kita, harapan kita, rencana kita, atau keinginan kita, atau Tuhan, mana yang lebih berarti? Bapak Ibu, saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sadarkah kita ketika kita kecewa berkepanjangan atau terus hidup di dalam kecewaan, itu berarti Tuhan tidak lebih penting daripada ambisi kita. Tuhan tidak lebih penting daripada ambisi kita. Jadikan Tuhan itu yang terbaik dalam hidup kita, bukan hal-hal yang lain. Dan berharaplah hanya kepadanya. Ingatlah bahwa hanya Tuhan yang bisa memuaskan keinginan dan kekosongan hati kita, dan Dia tidak pernah mengecewakan kita. Tanamkan itu di dalam hatimu dan hatiku, bahwa Allah itu tidak pernah mengecewakan hidup kita. Roma pasal 5 ayat yang kelima mengatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi pengharapan di dalam Tuhan itu tidak mengecewakan, tidak pernah mengecewakan kita. Bapak Ibu, kasih Allah itu telah dinyatakan, kasih Allah itu telah dicurahkan di dalam kehidupan kita. Kalau Allah, anaknya yang tunggal sudah diberikan kepada kita, apakah hal-hal yang lain Allah tidak sanggup memberikan kepada kita? Makanya dari pembacaan firman Tuhan ini, kita bisa menangkap bahwa Tuhan itu sesungguhnya tidak pernah mengecewakan kita, dan kalaupun kita memiliki pengharapan yang sampai saat ini belum terrealisasi di dalam kehidupan kita, percayalah bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Kemudian yang kedua adalah apa yang bisa mengecewakan kita, faktor apa yang bisa mengecewakan kita, yaitu manusia dan keadaan. Orang-orang yang ada di sekitar kita yang menyakiti kita, justru yang sering terjadi adalah orang yang mengecewakan kita itu adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Orang-orang yang merugikan kita, tidak memenuhi ekspektasi yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Keadaan yang tidak mendukung situasi. Saat hal-hal itu terjadi dalam hidup kita, bagaimana respon kita? Bagaimana respon kita? Apakah kita ini terpuruk dan semakin jauh daripada Tuhan, atau justru mendekat diri kepada Tuhan? Sebagai manusia, kita ini hanya bisa melihat apa yang ada di depan kita, dan seringkali apa yang kita lihat itu membuat kita itu menjadi kecewa. Kita harus juga ingat Bapak Ibu bahwa Raja Salomo juga pernah mengatakan bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Mungkin rasa kecewa yang dibuat oleh orang-orang yang ada di sekitar kita itu adalah juga sebuah proses dalam hidup kita untuk memurnikan keimanan kita kepada Tuhan. Kita juga tidak tahu. Namun dalam hal ini ketika itu diizinkan Tuhan terjadi, sekali lagi saya mau katakan bahwa di balik semuanya itu mungkin Tuhan mempunyai maksud dan rencana yang indah di dalam hidup kita. Nah, sekarang poin yang kedua adalah bagaimana cara kita itu mengatasi rasa kekecewaan terhadap sesama atau terhadap keadaan atau terhadap Tuhan sekalipun. Mungkin saya tidak tahu apakah ada di antara kita yang sampai saat ini juga mengalami kekecewaan kepada Tuhan, kepada sesama atau kepada keadaan. Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama adalah kita ini harus memiliki kedewasaan rohani. Kita ini harus memiliki kedewasaan rohani. Orang yang dewasa rohani itu adalah orang yang dapat mengambil keputusan dan yang bertanggung jawab dengan keputusan yang telah dibuatnya. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena dinamika kehidupan kita ini, Bapak Ibu, hidup ini senantiasa ada dinamikanya. Dan dalam kehidupan ini kita ini selalu diberhadapkan pada pilihan hidup. Bangun tidur, kita mau
datang kepada Tuhan, merendahkan diri atau tidak, itu adalah sebuah pilihan. Ada orang yang bangun tidur tidak mencari Tuhan, langsung cari HP-nya. Ada. Itu sebuah pilihan. Itu sebuah pilihan. Namun pilihan yang harus kita pilih itu ya ketika kita sudah memutuskan untuk memilih sesuatu, ya kita harus bertanggung jawab dengan keputusan kita. Salah satu ciri daripada orang yang dewasa rohani adalah orang selain daripada ya orang yang dewasa rohani adalah orang yang dapat mengambil keputusan dan bertanggung jawab dengan keputusannya. Yang kedua adalah orang yang dewasa itu adalah orang yang kuat. Orang yang tidak mudah putus asa, orang yang tidak mudah kecewa, orang yang tidak mudah ya bersungut-sungut, orang yang tidak mudah untuk patah semangatnya. Tetapi orang yang dewasa itu adalah orang yang kuat di dalam menghadapi segala macam persoalan di dalam kehidupannya. Bedanya anak kecil dengan orang dewasa itu adalah kalau anak kecil ini adalah anak yang lemah. Tetapi ketika kita dikatakan dewasa, saya yakin ya apalagi dikatakan dewasa rohani, dia pasti menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ini adalah sebuah kalimat perintah. Tuhan menginginkan kita ini sebagai gereja Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai pengikut Tuhan, kita sebagai murid Tuhan. Tuhan menghendaki agar kita ini menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Jadi kalau kita ini menghadapi segala sesuatu, ya Bapak Ibu, jangan mudah putus asa, jangan mudah ya patah semangat, tetapi hendaklah kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Sekali lagi, kuat di dalam Tuhan. Ketika kita ini terus melekatkan diri kita kepada Tuhan, kita gandol sama Tuhan, ya sekalipun kita seakan-akan tidak mampu menghadapi itu, tetapi Tuhan itu memberikan kekuatan kepada kita. Ingat, ketika Tuhan Yesus akan menghadapi cawan murka Allah, dia berdoa di Taman Getsemani. 3 kali dia berdoa. Akhirnya di dalam Injil Yohanes dikatakan ada seorang malaikat turun memberikan kekuatan kepada Tuhan Yesus. Demikian juga apapun yang engkau alami saat ini yang membuat engkau menjadi kecewa, ya, datang kepada Tuhan. Percayalah ketika kita datang kepada Tuhan, ya, pasti Tuhan itu akan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk kita menghadapi segala macam hal yang membuat kita itu menjadi kecewa. Di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-48, di situ Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang yang membangun rumah, ya. Ada yang membangun rumah di atas pasir, ada yang membangun rumah di atas batu karang. Dikatakan di ayat yang ke-48 ini dari Lukas pasal 6, ya, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air badan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Jadi Bapak Ibu, Tuhan itu mengharapkan kita sebagai anak-anak Tuhan membangun iman percaya kita itu dasarnya bukan yang lain, tetapi adalah dasarnya itu kita meletakkan dasar iman kita itu hanya kepada Tuhan. Tuhan itu sebagai batu karang yang teguh. Kalau kita meletakkan dasar iman kita, ya dasar iman pengharapan kita kepada jabatan kita, kepada kekayaan kita, kepada skill kita, itu semuanya itu terbatas. Satu ketika kalau itu memang menjadi pilihan kita, kita akan rubuh, kita akan gugur. Tetapi ketika kita meletakkan dasar iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, badai boleh datang, bencana boleh datang, masalah boleh datang, bahkan sakit penyakit boleh datang. Tetapi kita adalah orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, kita tidak mudah putus asa, kita tidak mudah patah semangat, kita siap menghadapi segala sesuatunya, kita dapat dan kita mampu bukan karena kita, tetapi karena Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, cara mengatasi rasa kekecewaan adalah mengubah cara pandang kita. Apa yang kita percaya tentang pribadi dan karya Tuhan akan memampukan kita ya melihat melampaui apa yang di depan mata kita. Memampukan kita ini untuk senantiasa selalu bersyukur dalam menghadapi hari-hari yang paling sulit dalam hidup kita. Memampukan kita menghadapi hal-hal yang memampukan kita menghadapi hal-hal di luar ekspektasi kita dengan pikiran yang jernih.
kita tidak menjadi kecewa kepada Tuhan dan lari menjauh daripadanya, justru ya ketika perasaan kecewa itu datang di dalam kehidupan kita, justru kita itu mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Paulus mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang disembahnya. Paulus mengenal betul siapa Tuhan yang disembahnya. Ia menganggap semua yang dimilikinya adalah kerugian dan sampah karena pengenalannya akan Tuhan lebih mulia daripada segalanya. Filipi 3 ayat 8 mengatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi ini adalah cara pandang Paulus di dalam menghadapi kekecewaan di dalam pelayanannya. Artinya di sini Rasul Paulus ya memiliki cara pandang yang berbeda. Dia menganggap Yesus itu, pengenalan akan Yesus Kristus itu lebih mulia dari segala sesuatunya yang dia miliki pada masa lampau. Kita tahu latar belakang Paulus. Paulus ini adalah seorang cendekiawan. Paulus ini seorang panglima. Ya, dia mempunyai kedudukan, dia mempunyai jabatan. Dia juga ahli Taurat, ya. Dia mengerti hukum. Tetapi semuanya itu ditinggalkan oleh Paulus setelah dia mengenal siapa Yesus Kristus yang sesungguhnya. Sehingga ketika dalam pelayanannya, kalau kita mempelajari ya pengalaman Paulus di dalam pelayanannya, banyak hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan Paulus ya yang justru mengecewakan dia di dalam pelayanannya. Namun semuanya itu tidak dianggap oleh Rasul Paulus. Bahkan dia mengatakan pengenalan akan Kristus itu lebih mulia dari segala-galanya. Nah, kalau kita mempunyai cara pandang yang seperti ini, kita tidak mudah menjadi kecewa kepada Tuhan dan kepada keadaan yang ada di sekitar kita. Kemudian yang terakhir adalah kita harus bisa berdamai dengan keadaan dan kita dapat menerima keadaan. Kalau kita berbicara tentang ya tokoh Alkitab yang paling banyak mengalami rasa kecewa, mungkin orang tersebut adalah Musa. Setelah lolos dari kematian saat bayi berkat iman ibunya, Musa menjadi anak angkat Firaun. Kendati hidup di dalam kemewahan dan mendapatkan pendidikan terbaik di Mesir, ketika ia menyaksikan bangsanya sendiri menjadi budak, ketika ia menolong seorang budak Ibrani yang dipukuli tentara Mesir, dia membelanya dan berharap bangsanya mengerti niat baiknya. Tapi apa yang terjadi? Justru mereka menolaknya. Akibat peristiwa itu Musa harus lari ke padang gurun selama 40 tahun menjadi gembala. Puncaknya Musa tidak diizinkan Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Ia juga dilarang oleh Tuhan untuk menyeberang sungai Yordan. Musa telah berjuang puluhan tahun memimpin bangsanya dalam pengembaraan, harus puas menyaksikan tanah perjanjian dari atas gunung Nebo sebelum dia wafat. Namun seperti tertulis di dalam Ulangan pasal 34 ayat 10-12 ya, kalau yang ini harus kita baca, dikatakan demikian. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, ya, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukan atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang telah dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Artinya semua nabi yang ada di muka bumi ini ya dalam melakukan mujizat tidak sebesar apa yang telah dilakukan oleh Musa. Tuhan memakai Musa secara luar biasa untuk mengentaskan, untuk membebaskan orang Israel dari cengkeraman perbudakan orang Mesir. Ya, dengan 10 tulah ya Tuhan mengadakan banyak ya mujizat melalui perjalanan hidup Musa. Namun dalam hal ini Musa ini adalah orang yang pernah bertatapan muka dengan Tuhan. Dan perlu kita ketahui Bapak Ibu ya, tidak ada lagi nabi mengerjakan mujizat besar sedahsyat yang pernah dilakukan Musa. Dan bagi hambanya yang setia sampai akhir, Tuhan membuat nama Musa ini dikenang sepanjang zaman. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kadang kita ini tidak dapat mengubah keadaan. Ketika hal itu terjadi,
atau ketika hal yang mengecewakan itu terjadi di dalam kehidupan kita, kita harus belajar untuk menerimanya dan tetap percaya akan penyertaan Tuhan. Hanya dengan cara itulah kita dapat memiliki hidup berkelimpahan dalam segala situasi. Filipi 3 ayat 13 mengatakan, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku." Mari Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan kita hidup dalam lingkaran kekecewaan. Namun biarlah mata hati kita, iman percaya kita arahkan ke depan kepada Kristus Yesus Tuhan yang sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita dan telah rela memberikan nyawanya bagi kita. Masihkah kita hidup di dalam kekecewaan? Semuanya itu tergantung daripada pilihan saudara masing-masing. Ayo kita kalahkan rasa kecewa itu dan bersiaplah untuk mendapatkan hal yang terbaik dari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucap syukur Tuhan buat malam yang indah ini, karena kembali hanya oleh karena kasih dan anugerah-Mu kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan firman Tuhan, namun biarlah Allah Roh Kudus sendiri yang menerjemahkan lebih dalam kepada jemaat KKR yang saat ini mengikuti, oh Tuhan, ibadah KKR saat ini Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang menjamah hati mereka. Kalau ada di antara mereka yang saat ini sedang mengalami kekecewaan Tuhan, kiranya Engkau melawat mereka dan membebat mereka, supaya mereka tidak larut hidup di dalam kekecewaan. Namun biarlah mereka benar-benar boleh mendekatkan diri mereka kepada Tuhan dan menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah KKR saat ini Tuhan. Engkau memberkati dalam kehidupan rumah tangganya, hidup nikahnya, usaha pekerjaannya, pelayanannya, kesehatannya. Tuhan berkati dengan berkat panjang umur. Apa yang mereka lakukan Tuhan buat berhasil dan beruntung semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadikan jemaat KKR yang mengikuti ini untuk boleh diberkati Tuhan, untuk boleh menjadi berkat bagi sesamanya. Melalui kehidupannya nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.